Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3563, Jangan Terjerat. Cambuk iblis itu merupakan serangan langsung terhadap kesadaran spiritual penggarap iblis, sehingga penggarap iblis hanya merasakan gelombang rasa sakit yang menyengat di otaknya. Melihat pembudidaya iblis itu untuk sementara terguncang oleh cambuk, Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga ada di tangan, memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan menyebar seketika. Dev masih tahu bahwa hal itu akan membunuhnya saat dia sakit. Dev tidak peduli tentang keadilan dan keadilan ketika berhadapan dengan kultivator iblis semacam ini. Sinar cahaya pedang emas segera menuju ke arah pembudidaya iblis. Wah, apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku dengan cambuk ajaib? Pembudidaya iblis itu meraung dengan marah, dan seluruh tubuhnya terbakar api. Segera, pembudidaya iblis itu berubah menjadi bola api dan datang langsung menuju cahaya pedang Dev. Dev sedikit mengernyit tampaknya dengan kekuatan tingkat pertama di alam kesengsaraan, bahkan jika dia memiliki senjata ilahi di tangannya, hampir tidak mungkin untuk membunuh biksu alam kesengsaraan tingkat ke-7. Bagaimanapun, perbedaan kekuatannya terlalu besar, biksu tingkat ke-7 di alam kesengsaraan ini bahkan tidak menganggapnya serius. Boom boom boom, bersamaan dengan ledakan tersebut, cahaya pedang yang diayunkan oleh Dev bertabrakan dengan keras dengan pembudidaya iblis. Api di sekitar penggarap iblis itu seperti perisai, menghalangi semua cahaya pedang. Dev memandang ke arah pembudidaya iblis, yang berubah menjadi bola api dan mulai mundur dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Dev, Baikian terkejut saat melihat ini, tapi dia terjerat oleh seorang kultivator iblis dan tidak bisa melarikan diri untuk menyelamatkan Dev. Melihat Dev akan menerima pukulan keras, tiba-tiba terdengar teriakan. Untuk sesaat, Dev dan pembudidaya iblis sama-sama tercengang. Kemudian mereka berdua menoleh dan menemukan bahwa penatua hantu gunung iblis telah menamparkan kepala pembudidaya iblis yang menghadapnya dengan satu telapak tangan. Bagaimana mungkin? Itu juga alam kesengsaraan tingkat ke-7. Bagaimana bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dua pembudidaya iblis yang tersisa semuanya terkejut. Mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, begitu pula penatua hantu gunung iblis. Tapi sekarang mereka sedang bertarung, dan seseorang di sisinya ditampar kepalanya oleh hantu gunung iblis. Ini terlalu keterlaluan. Para pembudidaya iblis ini tidak tahu bahwa penatua hantu gunung iblis telah selamat dari awan bencana iblis, meskipun mereka berdua berada di alam melampaui bencana tingkat ke-7, kekuatan mereka yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada mereka. Jika kamu berani tidak menghormati Tuan Dev, aku akan membunuhmu. Setelah membunuh pembudidaya iblis, hantu gunung iblis Lao langsung menuju ke pembudidaya iblis yang bertarung dengan Dev. Pembudidaya iblis terkejut dan buru-buru melambaikan api. Hantu gunung iblis tua melambaikan telapak tangannya, dan apinya langsung dikalahkan. Angin kencang yang tak berujung naik dan langsung memadamkan api yang membakar pada pembudidaya iblis. Tuan Dev, pergi dan selamatkan orang-orang. Serahkan tempat ini padaku, kata hantu gunung iblis kepada Dev. Dev mengangguk, dia tahu kekuatan dari tetua hantu gunung iblis, dan para pembudidaya iblis ini sama sekali bukan tandingannya. Kesadarannya menghilang, dan Dev dengan cepat menemukan tempat di mana Seng Busi ditahan. Kemudian dia dengan cepat menuju ke tempat di mana Seng Busi dipenjara. Dua pembudidaya iblis yang tersisa tidak bisa menggunakan tangan mereka untuk menghentikan Dev. Segera, Dev datang ke sebuah rumah batu, membuka larangan terhadap rumah batu tersebut, dan kemudian melepaskan Seng Busi dan Seng Jiayue. Tuan Dev, melihat Dev, wajah Seng Busi penuh kegembiraan. Untungnya, dia memahami sorot mata Dev sebelum pergi, dan Dev dengan cepat menemukan tempat dia ditahan. Tuan Seng, silakan pergi ke halaman depan untuk membantu. Keluarga Seng dan keluarga Ye sudah bertengkar. Pergilah untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Kamu bisa bertarung dan mundur pada saat yang sama. Jangan terus terlibat dengan keluarga Ye. Dev berkata pada Seng Busi. Dev tahu bahwa keluarga Seng jauh lebih lemah daripada keluarga Ye, dan jika mereka terus bertarung dalam waktu yang lama, mereka pasti akan kalah. Ketika Seng Busi mendengar bahwa seluruh keluarga Seng berani menyerang keluarga Ye demi menyelamatkan diri, dia langsung tergerak. Oke, saya akan segera ke sana. Seng Busi mengangguk, lalu bertanya kepada Dev, Tuan Dev, mau kemana?
Dev melirik ke arah kolam suci, menyeringai dan berkata, saya ingin pergi ke kolam suci keluarga Ye untuk melihat. Bab 3564, jangan mengecewakanku. Tuan Dev, Ye Liancheng pasti akan menjaga kolam suci. Jika Anda pergi sendiri, saya khawatir. Meskipun Seng Busi tahu bahwa Dev bisa melompati dan bertarung, tapi Ye Liancheng memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat 9, dan bahkan jika Dev bisa bertarung melampaui level tersebut, dia tidak bisa menjadi lawan dari biksu tingkat 9 dari alam kesengsaraan. Jangan khawatir, aku terukur, Dev berkata sambil tersenyum tipis. Melihat Dev sangat percaya diri, Seng Busi tidak berkata apa-apa lagi. Hati-hati, Tuan Dev. Kebaikan ini tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Seng kita. Seng Busi berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tuan Seng, sama-sama. Jangan lupa untuk meninggalkan keluarga Ye secepatnya. Jika pertarungan berlanjut dalam waktu yang lama, kamu mungkin tidak bisa pergi. Dev memperingatkan Seng Busi lagi. Seng Busi mengangguk, lalu berlari menuju halaman depan bersama Seng Jiayue. Dev, tanpa ragu-ragu, menuju kolam suci keluarga Ye. Saat ini, Ye Liancheng berada di tepi kolam suci, menunggu dengan tenang. Di sekitar kolam suci, perisai cahaya transparan samar-samar terus berkedip. Ini juga merupakan lingkaran sihir sederhana yang dibuat oleh Ye Liancheng untuk mencegah siapapun memasuki kolam suci secara tidak sengaja. Formasi ini dapat menghalangi semua nafas dan suara di luar. Ye Liancheng melakukan ini karena dia takut seseorang akan mengganggu putranya. Dan di sisi lain dari kolam suci, beberapa anggota keluarga Ye terus-menerus melemparkan berbagai harta langka ke dalam kolam suci. Ye Liancheng ingin membuat air di kolam suci lebih penuh aura. Dengan pelemparan berbagai harta karun langka dan berbagai tumbuhan abadi, air di kolam suci menjadi semakin jernih, dan seluruh permukaan air seperti cermin. Fenger, ayah menaruh semua harapannya padamu, kamu tidak boleh mengecewakanku. Ye Liancheng menatap ke kolam suci. Ledakan. Tiba-tiba, terjadi ledakan, dan perisai di sekitar kolam suci menghilang dalam sekejap. WHO. Ye Liancheng mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sangat jelek. Ye Liancheng tidak mengenal Dev, tapi dia sangat marah saat melihat Dev menghancurkan perisainya. Dan masih ada sedikit keraguan. Bagaimanapun, ini jauh di halaman belakang keluarga Ye. Bagaimana Dev, orang asing, bisa masuk? Tepat ketika Ye Liancheng bingung, suara perkelahian di halaman depan juga terdengar. Baru saja diblokir oleh perisai, Ye Liancheng tidak tahu apa yang terjadi. Tapi sekarang setelah perisainya hilang, suara perkelahian terus berdatangan, yang membuat Ye Liancheng membeku dan melihat ke arah suara itu dengan tidak percaya. Dev memanfaatkan kebingungan Ye Liancheng dan tiba-tiba memukul telapak tangannya. Langit dan bumi langsung meredup, dan guntur serta kilat melintas di awan. Telapak tangan guntur. Saat Dev Ping menghadapi Ye Liancheng, dia menggunakan gerakan unik setiap kali dia bergerak. Dev, yang telah memahami asal mula guntur dan kilat, dengan serangan telapak tangan ini, seluruh area kolam suci ditutupi oleh telapak tangan guntur. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari udara. Mata Ye Liancheng menyipit, dan aura tiba-tiba keluar dari seluruh tubuhnya, dan kemudian aura ini langsung menutupi seluruh kolam suci. Ye Feng berada di saat kritis sekarang, dia tidak bisa membiarkan siapapun mengganggunya. Bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi saat petir menyambar kolam suci? Pikiran pertama Ye Liancheng adalah melindungi kolam suci. Di sisi lain dari kolam suci, anggota keluarga Ye yang telah melemparkan berbagai harta langka ke dalam kolam suci semuanya disambar petir, dan masing-masing berteriak dan jatuh ke arah kolam suci. Ketika Ye Liancheng melihat ini, telapak tangannya bergetar sedikit, dan aura yang menutupi kolam suci bersinar terang. Mayat anggota keluarga Ye yang jatuh ke kolam suci langsung terguncang menjadi kabut darah, dan kemudian tertiup angin. Tidak setetes darah pun tersisa di kolam suci. Setelah Dev menembakkan Thunder Palm, dia terjun ke kolam suci tanpa ragu-ragu. Nah, kamu sedang mencari kematian. Melihat Dev hendak melompat ke kolam suci, Ye Liancheng panik. Bab 3565. Terima kasih banyak. Saya melihat Ye Liancheng menembakkan ribuan sinar cahaya dengan satu telapak tangan, menutupi langit dan matahari. Seperti yang diharapkan dari biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan,
Kekuatan yang dilepaskan oleh telapak tangan biasa ini bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh Dev. Terlebih lagi, masih ada aura yang menutupi kolam suci. Dev takut dia tidak akan bisa melompat ke kolam suci dan menjadi kabut darah seperti yang dimiliki keluarga Ye. Demi putranya, Ye Liancheng tidak akan melepaskan keluarga Ye. Cahaya keemasan keluar dari tubuh Dev, dan tubuhnya ditutupi dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Kemudian Dev mengeluarkan jamnya. Satu demi satu kekuatan spiritual terus dimasukkan ke dalam jam. Mulai cepat, mulai cepat. Dev tahu bahwa jika dia ingin mengatasi aura Ye Liancheng, dia harus menggunakan teknik waktu jam. Melihat Dev hendak mengenai aura Ye Liancheng, jam tidak menunjukkan reaksi. Hal ini membuat Dev cemas. Di atas kepala Dev, ribuan sinar cahaya memancar, mengaum. Tepat ketika Dev sangat cemas, tiba-tiba terdengar auman monster. Jam di tangan Dev berkedip, dan jarum jamnya benar-benar bergerak. Dev terkejut saat mengetahui aliran di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat lambat. Cahaya yang semula secepat kilat kini seperti kembang api, jatuh sedikit demi sedikit. Aura yang ditutupi oleh kolam suci juga berubah menjadi riak di mata Dev, mengalir perlahan. Dev melihat sekeliling, segala sesuatunya tampak hening, dan aliran waktu hampir berhenti. Dev tersenyum, mengetahui bahwa dia telah berhasil. Pada saat ini, mata Ye Liancheng terbuka lebar, seolah-olah dia melihat hantu. Di mata Ye Liancheng, ruang aneh tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Dev, dan ribuan sinar cahayanya menjadi sangat lambat saat memasuki ruang aneh ini, seolah-olah telah berhenti. Ye Liancheng bahkan tidak tahu bahwa Dev menggunakan senjata waktu. Karena area yang terkena dampak senjata ajaib waktu tidak besar, hanya beberapa meter dari Dev, laju aliran waktu terpengaruh. Tubuh Dev perlahan jatuh, dan dia dengan mudah melewati aura Ye Liancheng yang menutupi kolam suci. Seluruh orang jatuh ke dalam kolam suci. Setelah Dev memasuki kolam suci, aliran waktu langsung kembali normal. Dev merasakan aura aneh di kolam suci dan mengangkat sudut mulutnya. Binatang langit pemakan kecil, terima kasih banyak. Dev tahu bahwa jika bukan karena binatang yang menelan langit, dia mungkin tidak bisa membuka jam. Setelah Dev memasuki kolam suci, dia segera berenang. Ketika Ye Liancheng melihat Dev melompat ke kolam suci, dia langsung meraung dengan marah. Sialan, aku akan mencabik-cabikmu. Ye Liancheng mengutuk dan melihat ke kolam suci. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melompat juga. Ye Liancheng tahu bahwa semakin banyak orang memasuki kolam suci ini, semakin tidak bermanfaat bagi semua orang. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain mengejar Dev. Jika putranya diganggu dan garis keturunannya tidak diubah, maka keluarga Ye tidak akan memiliki ahli waris. Pada saat ini, Dev berenang mati-matian ke hilir, berharap menemukan kesadaran spiritualnya, tetapi menemukan bahwa kesadaran spiritual tidak dapat dipancarkan sama sekali di sini. Terlebih lagi, air di kolam ini sangat dingin sehingga Dev merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Tubuhnya seperti membeku. Dev sangat bingung, suasana di dalam kolam sangat dingin, mengapa kolam tidak membeku? Dev menyalakan bola api di dantiannya. Hal ini membuat saya merasa jauh lebih nyaman, walaupun tidak lagi merasakan hawa dingin yang menggigit, namun jernihnya air tidak terlihat terlalu jauh, seolah-olah airnya selalu tampak berkabut. Meski Anda tidak bisa melihatnya, suaranya bisa terdengar jauh di sini. Dev mendengar suara letupan, itu pasti Ye Liancheng yang melompat. Dev buru-buru menghentikan dirinya untuk tidak mengeluarkan suara apapun, lalu menuju ke dasar kolam.